Siang teman-teman nih, balik lagi ke Likmi Talk. Nah, untuk topik Likmi Talk hari ini, kita tuh bakal ngobrol bareng-bareng dengan finalis Miss Indonesia. Wah, keren banget gak sih? Ternyata mahasiswa Likmi tuh ada dari finalis Miss Indonesia. Nah, kalau kalian penasaran, tunggu sebentar ya. Aku mau undang narasumbernya dulu nih. Oke, ini Kak Natasha aja udah hadir nih. Halo, Kak Natasha. Oke, nah ini teman-teman tamu kita mahasiswa Likmi dan juga dia itu finalis Miss Indonesia. Nah sekarang boleh dong untuk Kak Natasha kenalan dengan teman-teman dulu. Halo semuanya, jadi kenalin aku Natasha Day. Aku mahasiswa di STIMIK Likmi, ambil kreatif digital teknologi. Oke, jadi Kak Natasha ini anak IT ya? Iya, anak IT. Wih, keren banget loh, cewek nih berminat untuk masuk ke jurusan IT. Keren banget nih Kak Natasha. Dan Kak Natasha ini juga salah satu dari Likmi Ambassador. Aku pengen nanya nih ke Kak Natasha, boleh berbagi atau cerita-cerita pengalaman kakak nih waktu jadi finalis Miss Indonesia. Rasanya tuh kayak gimana sih Kak? Jadi sebenarnya jadi finalis Miss Indonesia itu udah tahun 2018. Waktu itu diajakin agensi untuk ikutan Miss Indonesia. Waktu itu kan baru sampai Bandung kan, jadi emang ya belum ada skill apa-apa sih sebenarnya. Terus ya ikut-ikut aja, ikut audisinya yang ada di Bandung. Terus ternyata masuk, ya perasaannya sih seneng banget lah. Maksudnya kayak aku kan ngerantau di sini. Jadi ya ini tuh sebuah pengalaman yang sangat luar biasa gitu loh untuk aku. Bener banget, apalagi kalau tahun 2018 ya. Berarti tuh Kak Natasha juga masih 18 tahun atau 19 tahun kakak? Masih 18 tahun. Wah, udah 18 tahun itu merantau dan nyobain jadi finalis Miss Indonesia, itu keren banget sih Kak. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Kak Natasha nih. Nah, kepo juga nih Kak Natasha, sebenarnya waktu kakak jadi finalis Miss Indonesia itu tuh skill apa aja sih yang harus dikuasai? Sebenarnya kalau pas aku masuk itu kan sebenarnya emang benar-benar aku belum ada skill apa-apa ya, cuman pas udah masuk ke karantina yang aku pelajarin tuh kalau kita mau masuk dunia pageant itu tuh kita skill yang pertama harus bisa tuh public speaking, terus udah pasti catwalk. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya public speaking. Nah, public speaking itu tuh kenapa orang-orang tuh bisa public speakingnya lancar menurut aku, karena dia tuh banyak pengetahuan yang buat dia tuh bisa public speakingnya lancar gitu loh. Jadi makanya kenapa kita tuh harus banyak baca buku, harus baca-baca artikel-artikel yang bisa buat kita tuh nambah pengetahuan kita gitu sih sebenarnya. Karena dari nambah kalau baca buku-buku itu jadi nambah wawasan ke diri sendiri gitu ya kayak. Iya, benar-benar. Okay. Nah terus tadi kan kakak udah bilang ikut ke agensi gitu ya, boleh diceritain dong Kak gimana keseharian latihan bersama agensi gitu? Sebenarnya pada saat itu tuh nggak ikutan agensi, tapi agensi yang ajakin. Jadi waktu itu ditawarin kan, mau nggak ikutan sama agensinya. Terus belum sempat latihan, udah audisi gitu. Jadi emang belum sempat latihan sama sekali. Audisi, lolos tahap 1, terus udah ditelepon sama pihak Miss Indonesia-nya. Terus iya belum sempat latihan gitu sih sebenarnya sama agensinya. Oh, tapi langsung masuk gitu ya? Oh, langsung masuk. Berarti kalau misalnya untuk latihan
sebelum masuk ke agensi latihan sendiri ya Kak, nggak kursus apa gimana Kak? Latihan sendiri. Jadi dulu tuh sempat dibantuin sama temen aku kayak untuk talentnya, terus untuk cara jalannya kan, karena kalau jalan Miss Indonesia itu harus anggun ya. Kalau aku sendiri kan emang dasarnya tomboy. Jadi emang harus belajar lagi. Tapi kemarin tuh dibantu sama temen aku. Wah keren banget nih, temennya sangat mensupport ya, mau banget ngajarin, keren. Oke, nah sekarang nih Kak Natasha kan udah jadi mahasiswa dan mahasiswa aktif di LIKMI ya, boleh kasih tips atau rahasianya nih untuk manajemen waktunya Kak? Sebenarnya kalau untuk manajemen waktu, kalau untuk aku sendiri tuh sebenarnya aku gak ada manajemen waktu sih sebenarnya. Jadi di setiap harinya tuh emang cukup aja waktunya. Cuman mungkin lebih ke di planningin aja gitu loh. Kayak besok mau ngapain nih, besok mau ngerjain apa nih gitu. Terus kan aku juga ikutan di LIKMI Ambassador. Itu tuh aku udah rinciin dulu nih. Aku sanggup gak ya? Aku bisa ngikutin pelajaran dan ngikutin kegiatan di kampus nggak ya tanpa mengganggu aktivitas aku yang lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya manajemen waktu tuh sebenarnya udah cukup-cukup aja gitu. Oh gitu, jadi yang pasti udah di planning besoknya harus produktif ya Kak, jangan sampai nggak produktif gitu. Iya. Oke. Nah, kepo juga nih ke Kak Natasha, kenapa sih Kak kakak tuh milih untuk masuk ke LIKMI? Dulu pas masuk ke LIKMI itu sebenarnya rekomendasi temen. Jadi teman tuh rekomendasiin, udah masuk LIKMI aja, soalnya LIKMI ini bagus loh gitu. Terus aku kan emang milihnya teknik informatika. Terus aku lihat di LIKMI juga ada program studi teknik informatika sama sistem informasi. Karena emang mau belajar komputer lebih dalam lagi, kan sebenarnya lebih ke teknik informatikanya ya. Jadi makanya aku pilih teknik informatika. Terus juga yang aku dengar-dengar tuh peluang karir di LIKMI itu tuh udah menjamin karena banyak perusahaan yang udah bekerja sama gitu loh sama LIKMI. Jadi aku tuh nggak perlu takut lagi kalau udah lulus dari LIKMI kayak aku harus kemana ya. Jadi udah tahu gitu loh, oh ke perusahaan ini nih karena perusahaan ini tuh udah kerja sama LIKMI gitu sih. Makanya pilih LIKMI. Oke, jadi karena udah ngelihat testimoni sebelum-sebelumnya gitu ya, dan itu yang ngeyakinin kakak untuk masuk ke LIKMI. Iya. Widih, keren sekali. Boleh teman-teman kasih tepuk tangannya dong. Oke, Kak Natasha, ini ada lumayan banyak ya teman-teman kita yang ikut menonton dan mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah, aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku lihat dulu ya. Oke, ini ada dari Kak Christina Alberita. Gimana nih Kak cara belajar make up, belajar skill model, dan tentunya gaya busana. Ini yang kepo dengan keseharian kakak dulu jadi finalis Miss Indonesia. Gimana tuh Kak untuk belajarnya? Kalau belajar sih sebenarnya di karantina kita udah diajarin ya cara make up, terus cara catwalk yang bener tuh gimana sih sebenarnya. Jadi pas di karantina tuh kita tuh emang udah disiapin 1 MUA untuk make upin kita, dan juga kita tuh diajarin gimana sih make up yang bagus gitu loh. Kalau di kamera kelihatan bagus gimana sih sebenarnya. Terus kalau misalnya emang yang belum ikutan Miss Indonesia mungkin bisa belajar di YouTube atau di TikTok. Sekarang kan sebenarnya di TikTok banyak banget ya orang tutorial natural make up gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak banget platform-platform yang bisa ngajarin kita tuh gimana caranya make up yang bagus ya, gimana caranya skill model ya gitu. Karena sekarang tuh banyak banget kita bisa belajar dari mana aja. Oke, betul. Nah, selain kalau untuk Kak Natasha memang saat itu selain di karantina juga mendapatkan ini ya, apa bisa dibilang
pesan-pesan kayak bagusnya gimana sih kalau make up, bagusnya gimana sih kalau catwalk, dan juga memanfaatkan platform-platform yang ada di media sosial. Betul. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kristina ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih Kak Natasha. Oke, ini ada dari Kak Adelia Salma Azura. Gimana sih Kak cara pede ngomong di depan umum sebagai finalis Miss Indonesia? Sebenarnya kalau pede di depan umum, aku juga dulu waktu pas karantina nggak pede banget. Apalagi ngelihat teman-teman kita yang skillnya udah jauh lebih, ya lebih gede lah daripada kita gitu. Cuman gimana caranya pede di depan umum tuh ya mungkin lebih banyak ngomong di depan umum aja ya. Jadi kayak bener ada kata-kata practice makes perfect gitu loh. Jadi kalau misalnya kita banyak latihan ngomong di depan umum tuh, kita tuh makin bisa ngomong di depan umum, makin pede. Tapi kalau misalnya kitanya juga jarang ngomong di depan umum, ya itu yang buat kita tuh nggak pede-pede gitu loh. Gitu sih menurut aku. Jadi karena membiasakan diri ya, itu yang lama-lama memupuk rasa kepercayaan diri kita juga ya untuk ngomong di depan umum. Iya. Oke, nah itu Kak Adelia jawabannya, semoga bisa membantu ya. Nah pertanyaan yang selanjutnya lagi nih Kak Natasha. Oke, ini ada dari Kak Rahardian Pangestu _Dani. Bagaimana pemilihan gaya bahasa dan pemilihan kata biar kata-kata kita mungkin kalau berbicara ya, maksudnya berbicara nggak selalu monoton. Jadi kalau gaya bahasa mungkin kalau anak zaman sekarang gitu ya, anak zaman sekarang kan gaya bahasanya udah gaul banget ya. Terus kadang-kadang juga gaya bahasanya juga kurang baik gitu. Mungkin membiasakan diri untuk mengurangi kata-kata yang tidak baik. Terus juga banyak-banyak baca buku dan banyak-banyak bicara dengan orang yang menurut kalian tuh wawasannya tuh lebih luas dari kalian. Nah biasanya tuh gaya bahasa, tutur kata mereka tuh lebih bagus gitu loh kalau menurut aku. Karena aku tuh punya teman yang dia tuh knowledge-nya banyak, terus ya pengetahuannya pokoknya banyak. Jadi tutur kata dia, cara penyampaian dia tuh pasti bagus gitu loh. Oke, jadi lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi ya berarti ya. Oke, nah dicatat teman-teman, ternyata kalau lingkungan itu juga mempengaruhi untuk perkembangan kita ke depannya. Semoga jawabannya bisa membantu Kak Rahardian ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, wah ini ada banyak banget ya Kak Natasha yang kepo banget nih, yang pengen ikutan ngobrol juga bareng sama kakak. Ayo ngobrol. Oke, ini ada dari Kak Galuh _91. Gimana sih cara ikutan agensi itu? Apakah ada kriterianya? Terus kalau misalnya untuk yang introvert tuh gimana tuh Kak? Menurut kakak gimana? Kalau untuk agensi sebenarnya tiap agensi itu ada kriterianya. Tapi sekarang kebanyakan agensi itu udah boleh mau enggak matokin dengan tinggi deh. Tapi kalau mau ikutan pageant mungkin dilihat tingginya kayak harus 170 ke atas gitu loh. Terus kalau untuk introvert, sebenarnya introvert boleh-boleh aja loh ikutan agensi, malah jadinya mungkin bisa merubah introvert jadi extrovert gitu loh. Terus bisa ketemu sama teman-teman baru juga. Jadi kalau untuk yang introvert malah bagus loh ikutan agensi. Jadi kan kalau introvert biasanya nggak mau keluar rumah, nggak mau, ya maksudnya sulit untuk berbicara sama orang baru. Tapi kalau di agensi ini biasanya banyak teman baru, terus juga diajarin ngomong gitu loh. Jadi bagus banget kalau untuk introvert. Jadi tergantung agensi kalau misalnya untuk kriteria sih.
Jadi kalau yang tadinya introvert bisa perlahan-lahan membuka dirinya gitu ya untuk ngobrol dan bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Natasha, kakak tuh tingginya berapa nih? Kalau aku tingginya tuh terakhir ngukur tuh 173. Tapi pas dibandingin sama temen aku yang 173, ternyata aku lebih tinggi. Jadi sebenarnya bingung gitu loh, 173 atau 175 nih, gitu. Berarti udah nambah tinggi lagi ya Kak? Udah nambah tinggi lagi. 175. Wow. Oke, keren. Oke, lanjut lagi ya Kak, pertanyaan berikutnya. Ini ada yang kepo nih Kak nih. Dari Kak Raharian Pangestu lagi nih. Gimana sih Kak cara mengolah personal brand dan tantangan Kakak saat ini tuh apa aja? Cara mengolah personal brand ya. Kalau sekarang tantangan aku sih sebenarnya meluluskan diri ya, biar bisa cepat lulus gitu loh. Kalau sekarang ya belum ke modeling lagi, tapi sekarang ini lebih fokus ke mungkin kuliah aku sih. Jadi tantangan aku saat ini adalah belajar dengan giat lagi supaya lulus gitu sih. Mantap. Memang nih harus lulus ya, harus lulus dulu. Oke. Nah kalau untuk personal brandingnya gimana nih untuk Kak Natasha? Kalau untuk personal brandingnya sih sebenarnya apa ya? Natural aja sih sebenarnya, nggak ada personal branding yang aku bangun juga nggak ada. Cuman mungkin dulu yang tadinya tomboy jadi dibangun personal brandingnya. Oh aku nih Miss Indonesia loh. Jadi harus lebih feminim, harus lebih diatur lagi tutur katanya gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Oke, tapi poin pertamanya memang kita tetap harus jadi diri sendiri ya Kak. Oke, wah, mantap. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi nih Kak. Nah ini ada mungkin ini ada yang kepo ini ya, untuk soal perawatan treatment gitu. Dari Kak Luciana_Lili Mawar. Lebih penting perawatan mental apa perawatan fisik Kak? Termasuk wajah yang glowing tuh penting gak sih? Lebih penting perawatan mental atau perawatan fisik? Dua-duanya penting banget sih. Apalagi kalau udah masuk ke dunia pageant atau masuknya ke public figure ya, harus perawatan fisik juga harus, mental juga mesti dirawat karena ya kan gak cukup kayak fisik doang yang glowing, ternyata mentalnya juga kacau. Terus juga gak cukup kalau mentalnya juga, oh aku nih kuat nih, tapi fisiknya juga tidak mendukung. Jadi perawatan mental sama perawatan fisik tuh juga dua-duanya tuh penting. Nah, kalau misalnya mentalnya seneng, biasanya tuh terpancar dari mukanya, jadi glowing gitu loh. Biasanya gitu. Oke, jadi dua-duanya tuh sama-sama penting, tapi yang pastinya yang perlu diutamakan itu perawatan mentalnya dulu ya, Kak. Oke, aku setuju banget sih apa yang tadi kakak bilang, kalau misalnya kita dari dalamnya udah bagus, pasti nanti dari luarnya juga ikutan bagus. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini pertanyaannya ada banyak, aku sampai nge-scroll. Banyak ya. Pertanyaan. Iya. Oke. Ini ada dari ada dari Kak Indah Purnama .77. Kakak siapa aja sih yang jadi supporter sistem kakak dalam berkarir dan juga kuliah? Supporter sistem tuh dari dulu
udah pasti nggak sih keluarga. Cuman yang paling jadi support system aku tuh mama sih sebenarnya, karena mama tuh dukung aku dalam segala hal gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi dalam berkarir, dalam kuliah, dalam apapun, mama yang paling support aku. Gitu. Sih. Karena mama itu memang sosok ini ya Kak, sosok yang benar-benar sangat berkorban banget untuk anak-anaknya. Ya, makanya kalau ditanya support sistemnya siapa, ya sebenarnya keluarga. Cuman yang paling support sistem tuh mama. Ya, keluarga, teman, cuman kalau yang paling support system itu mama sih. Emang mama tuh the best ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih Kak, dari Kak Rosi _Himawan. Ada yang kepo nih, Kak, kakak olahraga apa aja sih selama ini yang dilakukan supaya tetap sehat, mental, fisik, dan juga bisa tinggi? Oke, kalau olahraga, kalau untuk tinggi mungkin tinggi udah genetik ya, karena mama papa juga tinggi. Cuman kalau olahraga, itu dulu waktu SMA ikutannya basket. Terus sempat juga ikut paskib. Nah itu kan banyak tuh latihan fisiknya. Cuman karena ikutan Miss Indonesia, jadi kemarin sempat gym gitu. Terus kalau misalnya nggak sempat gym sih sebenarnya lari sih sebenarnya yang paling sering mah. Lari yang paling sama sering workout lari sendiri di kos sih sebenarnya. Oh, oke. Nah itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rosi ya. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya lagi nih Kak. Oke, ini dari Kak Lani Nifaps. Kak, jadi finalis Miss Indonesia, apakah pernah dapat hujatan dari orang-orang? Gimana sih cara menghadapinya? Dulu sih pernah ada hujatan dari orang-orang. Jadi pas waktu aku ikutan Miss Indonesia itu kan biasanya Miss Indonesia tuh barengan sama Putri Indonesia. Jadi pasti setiap tahunnya tuh ada perbandingan Miss Indonesia dan Putri Indonesia gitu. Pada saat itu kan aku tomboy banget kan pas awal-awal ikutan Miss Indonesia. Jadi dibandingin gitu fotonya antara aku sama yang Putri Indonesia pada tahun 2018. Nah itu kayak dibilangin lah, itu ya Miss Indonesia tomboy banget, itu Miss Indonesia nggak cocok deh gitu. Pada digituin sih. Terus sama sebenarnya aku tuh dari Sumatera Selatan. Cuman di Miss Indonesia-nya tuh dapetnya SAS Jambi. Karena mereka tuh ngeliat domisili keluarga juga. Nah karena domisili nenek aku tuh di Jambi, jadi makanya aku tuh dapat SAS yang di Jambi. Nah itu juga dapat hujatan juga tuh kayak, dia bukan orang Jambi asli, dia orang Sumatera Selatan, gak usah di vote, gak usah apa gitu. Cuman kalau cara aku menghadapinya sih sebenarnya nggak usah diwaro ya, nggak usah digubris gitu. Kayak pasti bakal ada yang gak suka kita gitu loh. Jadi nggak usah digubris kalau ada yang ngehujat kita gitu. Menurut aku sih gitu sih. Oke, karena kalau misalnya orang yang ngisengin kita terus kita ngelayanin malah merekanya jadi kesenangan gitu ya Kak? Iya, bener. Kan kita kan nggak mau ya sama kayak orang yang ngehujat kita. Jadi ya udah, mending nggak usah digubris gitu sih. Oke, semoga tips dari Kak Natasha yang di-share-sharekan itu bisa membantu untuk Kak Lani Faps ya. Oke, ini boleh pertanyaan terakhir deh ya Kak, pertanyaan terakhir sebentar. Ini Kak Natasha boleh sambil minum aja, barangkali kehausan. Maaf, udah cerita. Oh iya. sorry guys. Iya ya masih jam 1. Puasa loh ini.
Oke, pertanyaan terakhir ini dari masih sama ya, dari Kak Lani Nifabs nih. Kak, apakah kakak pernah merasa insecure? Kalau misalnya pernah, gimana sih cara kakak mengatasi insecure? Pernah lah, pernah insecure pastinya. Cara mengatasi insecure-nya sebenarnya itu lumayan lama sih insecure-nya. Jadi waktu itu ngatasi insecure-nya itu tuh sampai detox sosial media gitu, sama sekali nggak main sosial media. Jadi kayak fokus olahraga atau melakukan hal produktif lainnya gitu loh. Kalau ditanya pernah insecure, pernah insecure pasti. Setiap orang pasti punya insecure. Oke, ada sisi ini, sisi insecure-nya gitu ya. Oke. Terus apa namanya? Kakak itu ngerasa insecure-nya dari segi apa tuh, Kak? Apakah dari segi mungkin fisik atau mungkin dari fashion apa gimana tuh, Kak? Dari segi, kalau sekarang sih insecure-nya lebih ke segi ke badan ya. Karena kemarin corona, jadi kan di rumah terus, kan makan terus tuh. Jadi sekarang tuh membengkak ya, jadi ya menggendut gitulah. Nah itu sebenarnya yang buat insecure. Jadi kalau foto tuh nggak pede, kiri nggak pede, kalau foto kanan nggak pede, apalagi seluruh badan. Jadi lebih ke badan sih ya kalau sekarang. Yang kita semua umumnya cewek-cewek ngalamin ya, Kak. Iya. terlalu lama diem di rumah. Oke. Nah itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Lani Nifabs ya. Oke, terima kasih ya buat Kak Natasha yang udah mau ngobrol-ngobrol nih, nemenin teman-teman semua di Lick Me Talk ini, dan juga untuk teman-teman semua yang udah mau memberi pertanyaan, yang mau ikutan ngobrol bareng sama kita di Lick Me Talk kali ini. Nah nanti bakal ada satu panitia yang menginfokan pemenang dari giveaway Lick Me Talk kali ini. Nah, kalau misalnya kalian belum menang, jangan khawatir karena kita masih ada Lick Me Talk berikut-berikutnya lagi. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Kak Natasha udah meluangkan waktunya. Makasih juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di Lick Me Talk berikutnya. Dadah.